Lebih dari sekadar piksel, mengapa antarmuka adalah rumah bagi multimedia? Di dunia digital saat ini, kita sering mendengar frasa "content is king". Kita menghabiskan miliaran jam untuk memproduksi video berkualitas tinggi, desain grafis yang memukau, musik yang menggugah, dan animasi yang kompleks. Namun, ada satu elemen krusial yang sering terlupakan, sebuah elemen yang menentukan apakah sebuah mahakarya multimedia akan menjadi viral atau justru terbuang ke dalam jurang ketidakjelasan. Elemen itu adalah antarmuka, interface. Jika multimedia adalah isinya, darah dan daging dari sebuah pengalaman digital, maka antarmuka adalah rumahnya. Rumah yang nyaman akan membuat penghuninya betah, sementara rumah yang berantakan akan membuat siapapun ingin segera pergi. Antarmuka pada media tampilan akhir, baik itu layar smartphone yang kita sentuh setiap hari, monitor komputer yang menjadi ruang kerja kita, atau headset VR yang membawa kita ke dunia lain, adalah gerbang pertama dan terakhir yang menentukan nasib sebuah konten. Mengapa antarmuka adalah rumah bagi multimedia? Mari kita bayangkan sebuah analogi sederhana. Anda memiliki koleksi lukisan paling indah di dunia. Anda memajangnya di sebuah ruangan yang gelap, pengap, dengan pintu yang macet dan pencahayaan yang menyilaukan mata. Apakah orang akan tetap menikmati keindahan lukisan tersebut? Tentu tidak. Mereka akan terlalu sibuk berjuang melawan lingkungan di sekitar lukisan tersebut. Begitu pula dengan multimedia digital. Sebuah video 4K dengan narasi yang mendalam akan terasa sia-sia jika tombol play sulit ditemukan, jika loading antarmuka memakan waktu terlalu lama, atau jika navigasi di dalam aplikasi membuat pengguna tersesat. Antarmuka menyediakan konteks, struktur, dan aksesibilitas. Ia adalah pembungkus yang menentukan bagaimana seseorang berinteraksi dengan esensi informasi yang disajikan. 1. Psikologi di balik tampilan yang ramah. Manusia adalah makhluk visual dan intuitif. Ketika kita berhadapan dengan antarmuka digital, otak kita tidak hanya memproses konten, tetapi juga memproses kemudahan dalam mencapai konten tersebut. Inilah yang kita sebut dengan cognitive load, beban kognitif. Antarmuka yang buruk menambahkan beban kognitif yang tidak perlu. Pengguna harus berpikir, bagaimana cara kembali ke menu utama, atau di mana saya harus klik untuk melanjutkan? Ketika otak dipaksa untuk berpikir tentang cara alih-alih menikmati apa, maka ketertarikan pengguna akan menurun drastis. Sebaliknya, antarmuka yang intuitif bertindak sebagai pelayan tak terlihat. Ia menghilang dan membiarkan konten bersinar. Evolusi antarmuka, dari layar datar hingga ruang imersif. Perjalanan antarmuka telah berevolusi seiring dengan kemajuan teknologi layar. Setiap media tampilan menuntut pendekatan desain yang berbeda. Antarmuka smartphone, jempol yang berkuasa. Di dunia mobile, antarmuka adalah tentang efisiensi. Ruang terbatas dan perhatian pengguna sangat singkat. Di sini, antarmuka harus mendukung interaksi yang cepat. Hierarki visual harus sangat jelas karena layar tidak bisa menampung banyak informasi sekaligus. Multimedia di sini harus berkomunikasi dengan jempol pengguna. Jika elemen interaksi tidak berada dalam jangkauan tangan, maka multimedia tersebut gagal mencapai fungsinya. Monitor komputer, ruang produktivitas. Berbeda dengan smartphone, monitor komputer adalah ruang yang lebih luas. Di sini, antarmuka multimedia seringkali lebih kompleks. Kita berbicara tentang dashboard, editing suite, atau peramban web yang kaya fitur. Antarmuka pada monitor harus mampu menyeimbangkan antara estetika dan fungsionalitas mendalam. Pengguna di sini lebih bersedia meluangkan waktu, namun mereka menuntut kontrol yang presisi. Headset VR, menghapus batas layar. Ini adalah perbatasan terbaru. Dalam virtual reality, antarmuka bukan lagi sekadar tombol di layar, melainkan ruang itu sendiri. Antarmuka menjadi spasial.
Jika Anda menaruh konten multimedia di VR yang tidak memiliki antarmuka intuitif, pengguna bisa mengalami motion sickness atau disorientasi. Di dunia VR, antarmuka harus manusiawi, mengikuti gerakan mata, gestur tangan, atau bahkan perintah suara. Rumah multimedia di dunia VR harus dibangun dengan prinsip arsitektur dunia nyata. Elemen utama antarmuka yang menentukan keberhasilan multimedia. Apa yang membuat sebuah antarmuka dikategorikan sebagai rumah yang baik? Ada 4 pilar utama. 1. Navigasi yang tak terlihat, invisible navigation. Pengguna tidak boleh merasa sedang menavigasi aplikasi. Mereka harus merasa sedang mendapatkan apa yang mereka cari tanpa hambatan. Menu yang tersembunyi dengan cerdas, gestur yang konsisten, dan feedback yang tepat adalah kunci. 2. Hierarki visual. Konten mana yang paling penting? Antarmuka yang baik akan menuntun mata pengguna secara bertahap. Melalui ukuran font, warna, dan penempatan elemen, antarmuka memberitahu pengguna, lihat ini dulu, baru kemudian ini. 3. Responsivitas dan kecepatan. Antarmuka yang lambat adalah pembunuh konten. Jika antarmuka tidak memberikan umpan balik, feedback, instan, seperti animasi kecil saat menekan tombol, pengguna akan merasa aplikasi tersebut rusak atau macet. Kecepatan adalah manifestasi dari rasa hormat terhadap waktu pengguna. 4. Aksesibilitas. Sebuah rumah yang baik bagi multimedia adalah rumah yang bisa dimasuki oleh siapa saja. Desainer antarmuka harus mempertimbangkan pengguna dengan keterbatasan fisik, gangguan penglihatan, hingga perbedaan perangkat keras. Jika multimedia Anda adalah pesan, antarmuka adalah kurir yang harus bisa menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Masa depan, antarmuka adaptif. Di masa depan, antarmuka tidak akan lagi statis. Kita akan melihat munculnya adaptive interface, antarmuka yang berubah bentuk dan perilaku berdasarkan siapa penggunanya dan apa yang mereka butuhkan pada saat itu. Bayangkan sebuah aplikasi multimedia yang mengenali bahwa Anda sedang lelah, sehingga ia menyederhanakan antarmuka menjadi mode gelap dengan teks yang lebih besar dan tombol yang lebih sedikit. Atau antarmuka yang menyesuaikan tata letaknya berdasarkan kecepatan koneksi internet Anda agar multimedia tetap bisa dinikmati dengan optimal. Ini adalah bentuk tertinggi dari filosofi, antarmuka adalah rumah. Rumah bukan hanya tempat berteduh, tetapi tempat yang beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan penghuninya. Kesimpulan, jangan abaikan rumahmu. Dunia digital tidak akan pernah kekurangan konten. Setiap detik, jutaan terabi data multimedia baru tercipta. Namun, di tengah lautan informasi ini, perhatian manusia adalah komoditas yang paling langka. Untuk setiap kreator, developer, dan desainer, pesan utamanya jelas, jangan pernah menganggap remeh antarmuka. Anda mungkin telah membuat video yang paling emosional, komposisi musik yang paling harmonis, atau visual 3D yang paling realistis. Namun, jika Anda tidak membangun rumah yang nyaman, intuitif, dan menarik bagi konten tersebut, multimedia Anda akan tetap menjadi sebuah karya yang sunyi. Antarmuka bukan sekadar pelengkap. Antarmuka adalah jembatan, panggung, dan wadah. Investasikan waktu Anda untuk memahami antarmuka, karena di sanalah nasib konten multimedia Anda ditentukan. Di dunia yang penuh dengan kebisingan visual, rumah yang dirancang dengan baik akan selalu menjadi tempat pertama yang dicari oleh pengguna. Apa pendapat Anda? Apakah menurut Anda antarmuka sudah cukup diperhatikan dalam proses kreatif multimedia saat ini? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar.